Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Bamega TV. Kali ini kita podcast dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Baru, Bapak Slamet Riyadi, untuk bincang-bincang mengupas sesuatu yang sekarang jadi pembicaraan ya kita di dunia sosial media juga mengenai SKB 3 Menteri. Nah, jadi kita akan melihat bagaimana implementasi untuk di Kota Baru. Selamat sore Pak Slamet. Selamat sore Pak Ibnu. Salam sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Langsung Pak. Jadi kita lihat pasca terbitnya SKB 3 Menteri itu banyak menjadi sebuah diskusi di publik. Bahkan ada beberapa masyarakat juga yang mungkin salah persepsi mengenai SKB. Ada yang mengatakan pakai jilbab dilarang dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya seperti apa SKB 3 Menteri itu Pak, substansinya mengenai seragam sekolah ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan SKB 3 Menteri, di situ Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang pakaian sekolah untuk peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, kalau kita melihat tuntutannya di sana salah satu konsideran menimbang itu juga memperhatikan Permendikbud nomor 45 tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah untuk peserta didik jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, pada pasal 3 di sana menyebutkan bahwa untuk pasal 3 Permendikbud nomor 45 tahun 2014 itu menyatakan pakaian seragam sekolah itu ada 3. Yang pertama, pakaian seragam nasional, yang kedua, pakaian kepramukaan, dan yang ketiga, pakaian khas sekolah. Nah, kemudian kalau untuk pakaian seragam nasional, Pak Ibnu, di sana itu untuk jenjang pendidikan dasar SD itu putih merah, kemudian SMP putih biru, dan SMA putih abu-abu. Kemudian untuk seragam pramuka tentunya kita sudah mengetahui bersama itu seperti yang sering dipakai itu warna coklat. Kemudian untuk seragam khas sekolah, pada umumnya setiap sekolah itu mempunyai seragam khas yang berkarakter dengan kearifan lokal atau daerah setempat, dan biasanya itu menggunakan batik-batik khas sekolah atau daerah setempat. Nah, kalau kita melihat daripada SKB 3 Menteri di sana juga menyatakan bahwa itu pakaian seragam yang dengan khas agama tertentu atau tidak. Nah, kaitannya dengan apa yang Pak Ibu tanyakan tadi, kalau kita melihat terbitnya SKB 3 Menteri tersebut dengan salah satu diktumnya yang mengingat itu adalah Permendikbud nomor 45 tahun 2014, tentunya untuk sekolah tetap yang orang Islam, muslimah itu tetap boleh menggunakan jilbab kalau melihat di sana. Kalau kita lihat juga penjelasan daripada Permendikbud nomor 45 tahun 2014 itu di sana menyatakan untuk seragam putri muslimah itu menggunakan jilbab warna putih jilbabnya. Nah, jadi tentunya untuk kita Kabupaten Kota Baru pasti akan mengacu kepada SKB 3 Menteri dengan salah satunya juga memperhatikan tetap Permendikbud nomor 45 tahun 2014. Dan ini juga sudah kami sampaikan secara edaran ke semua sekolah jenjang pendidikan dasar yang ada di Kabupaten Kota Baru. Jadi kalau dari penjelasan Bapak tadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang sepertinya kok orang membicarakan seperti kekhawatiran dan sebagainya. Artinya dengan sebelum adanya SKB 3 Menteri ini dengan setelah itu kan tidak ada perubahan yang signifikan sebenarnya untuk kebijakan seragam sekolah itu ya. Kalau yang jelas kalau kita di Kota Baru itu tadi Pak. Kalau karena kita melihat ada salah satu konsideran dari mengingat itu adalah Permendikbud yang nomor 45 tahun 2014 itu. Dan di sana sudah jelas mengatur, dan itu sudah berlangsung sejak tahun 2014 sampai sekarang seperti itu kan. Dan alhamdulillah untuk kita Kabupaten Kota Baru juga tidak ada masalah. Apalagi ya kaitannya dengan beragamnya siswa dan berbagai macam agama. Yang dulu daripada agama Islam dia tetap menggunakan acuan dengan seragam nasional. Namun yang muslimah ya silakan menggunakan jilbab ya. Karena jilbab ini juga ada yang berbeda-beda Pak ya, ada jilbab ini, bahkan ada yang burkah dan sebagainya kan, sesuai dengan keyakinan dan ininya gitu kan.
Dan itu kalau dengan adanya SKB 3 Menteri kan nggak masalah Pak ya? Yang jelas kalau itu kita melihat lagi ke aturan yang ada di Permendikbud nomor 45 tahun 2014 tersebut. Saya sudah jelas ada apa namanya ditampilkan contoh spesifikasi untuk jilbab yang dipakai oleh siswi dalam di sekolah tersebut. Jadi jilbabnya warna putih, kemudian batasnya ada dan ketentuannya. Oh, nah mungkin sedikit Pak, mohon maaf. Jadi bisa soal batas. Ya. Nah, ketika misalkan ada katakanlah masyarakat yang ini si anak si pelajar nih, yang akan menggunakan jilbab yang berbeda dengan standar sesuai dengan Permen tadi, itu seperti apa Pak kebijakannya Pak? Intinya yang jelas begini ya. Jadi kalau kita melihat tentunya yang dibikinkan aturan itu, saya yakin itu sudah dikonsultasikan dengan para ahli agama juga. Intinya sudah pasti akan menutup aurat. Benar. Menutup aurat siswi atau siswi kita itu. Jadi itulah yang pedoman yang kita ikuti. Dan semenjak tahun 2014 sampai saat ini juga tidak pernah kita mengalami masalah dan ada hambatan maupun keluhan baik daripada sekolah maupun dari orang tua dan peserta didik yang anak-anaknya menggunakan. Oke, jadi gini Pak, mungkin perlu lebih spesifik. Ya. Mungkin kalau misalkan pengalaman kayak kami di kampus, itu kan memang benar-benar tidak ada ketentuan baku mengenai pakaian, yang penting sopan santun ya kan, baik dia mau pakai jeans atau apapun. Nah, sehingga juga mau pakai burka, cadar dan sebagainya. Nah, ketika pelajar khususnya di sekolah yang milik pemerintah berdasarkan ketentuan tadi, nah ini dalam implementasinya apakah bisa misalkan ada dia, karena kan ada yang berkeyakinan bahwa dengan katakanlah yang sekarang lagi kan cadar gitu loh, dia mau pakai cadar meskipun di ketentuan tadi sudah digambarkan seperti ini pakaian itu bagaimana Pak? Yang jelas begini ya, jadi itu kan ketentuan itu aturan yang harus ditaati bersama. Karena ini pedoman yang digunakan untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah, memang berbeda dengan di dunia kampus. Kalau dunia kampus kan itu artinya seluruhnya diberikan kebebasan kepada mahasiswa ataupun mahasiswi untuk menentukan pakaiannya. Sementara untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah SD, SMP dan SMA sudah diatur untuk spesifikasinya oleh Permendikbud nomor 45 tahun 2014, kemudian dilanjutkan dengan SKB 3 Menteri ini. Jadi kalau menurut saya artinya aturan yang ada itu tetap digunakan. Kalau misalnya ada pelajar yang tetap bersikeras, nah itu adalah tugas daripada pihak sekolah memberikan pemahaman dan pengertian, dan pada intinya kan semuanya juga tetap menutup aurat kepada muslimah atau siswi. Karena gini Pak, kita juga diskusi dengan teman, dia memahami SKB pada poin diktum 1B kalau nggak salah, dia kan yang menggunakan tanpa identitas agama, kekhasan, atau dengan kekhasan agama tertentu. Nah, ketika memaknainya poin B itu atau dengan kekhasan agama tertentu kan di dalam pakaian muslimah Islam sendiri kan ada untuk auratnya benar, bukan telapak tangan. Nah, dalam implementasinya jilbabnya macam-macam kan. Nah, termasuk ada yang hingga pakai cadar. Nah, jadi berdasarkan ketentuan SKB itu kan di situ penyelenggara sekolah termasuk ini kan memberikan kebebasan kepada siswa atau pelajar untuk menggunakan seragam berdasarkan kekhasan gitu, kekhasan keyakinan. Itu bagaimana tuh kalau dikaitkan dengan ketentuan itu? Ya. Ketentuannya memang ada seperti itu ya, ya. Cuma kan kita mengacu kembali ke referensi yang awal tadi, sehingga ada penyeragaman untuk seluruh peserta didik muslimah yang ada baik di SD dan SMA yang sekolahnya diselenggarakan oleh masing-masing di kabupaten kota atau pemerintah daerah. Jadi kalau menurut saya dan juga kita memahaminya yang ada ini, dan ini juga berlangsung dari itu sampai sekarang di daerah kita di Kabupaten Kota Baru, artinya yang ketentuan yang ada dari Kemdikbud tersebut, acuannya yang sudah ada untuk ukuran jilbab dan sebagainya, itulah yang kita pergunakan. Kalau dari misalkan edaran Kemdikbud, apakah pernah didiskusikan pada tataran nasional berkenaan ada kasuistik seperti itu? Bagaimana sebenarnya dari Kemdikbud sendiri menyikapi hingga pelaksana di daerah seperti Pak Kadis untuk melaksanakannya? Kalau yang kes seperti itu misalnya. Ya, kalau secara nasional sementara ini dari beberapa waktu saya dari dulu sampai sekarang belum pernah ada saya mengikuti diskusi yang seperti itu terang ya, dan mungkin dulu juga tidak pernah dibahas secara spesifik. Entahlah kalau sudah adanya SKB 3 Menteri ini, tapi hingga saat ini juga belum ada diskusi ataupun sosialisasi secara spesifik tentang hal ini. Biasanya kalau
rapat koordinasi dan sebagainya. Nah, dan koordinasinya kan sekarang karena di zamannya COVID-19 ini biasanya menggunakan dengan sistem webinar atau dengan sistem Zoom. Ya. Jadi pada prinsipnya itu tadi Pak, kita tetap mengacu dengan SKB 3 Menteri ini, tetapi juga kita terus memperhatikan Permendikbud nomor 45 tahun 2014. Karena kan begini Pak, ada yang memahami juga dengan adanya SKB itu pertama baik pemerintah provinsi maupun kabupaten termasuk sekolah yang milik pemerintah itu tidak boleh membuat kebijakan apakah edaran, himbauan atau apapun berkenaan seragam tertentu tadi, sehingga konsep seragamnya itu dikembalikan kepada peserta didik. Memang ada standar bakunya begini, tapi kalau dia ingin menggunakan seragam kekhasan agama sesuai keyakinannya, itu SKB itu memberi ruang begitu. Iya, yang jelas begini Pak ya. Jadi walaupun SKB itu tetap memberi ruang, cuma kan aturan yang dari Permendikbud sebelumnya itu kan itu belum dicabut. Artinya kan yang untuk SD kan putih merah, SMP begitu. Yang putih biru, kemudian SMA putih abu-abu. Bahkan aturan yang Permendikbud tersebut juga menjadi salah satu konsideran yang mengingat. Artinya ini juga terus dilaksanakan. Jadi kalau menurut saya, kalaupun misalnya memberikan kekhasan tertentu, ya tadi kan sebagai penganut agama Islam diberikanlah hak untuk anak-anak tetap dia menggunakan jilbab. Nah mungkin sedikit kita keluar. Oke, tadi sudah Pak Slamet kan dulu juga pernah studi di Inggris. Nah kalau di Inggris sebagai ya sekedar bahan aja lah. Itu kalau peserta didik tingkat dasar ini seperti katakanlah sampai SMP SM itu di sana bagaimana? Apakah seperti kebijakannya negara kita juga ada seragam sekolah itu bagaimana Pak? Ini untuk adu aja untuk baik harus tambahan. Baik. Kalau yang jelas yang dulu saya perhatikan kalau mereka di sana tetap menggunakan untuk sekolah dasar sampai SMA memang menggunakan seragam. Ada sebagian sekolah yang menggunakan seragam sekolahnya dan intinya mereka tetap memberikan toleransi kepada penganut agama tertentu termasuk di kampus. Kalau di kampus kan bagi kita yang berasal dari yang beragama Islam juga mahasiswinya boleh menggunakan jilbab. Dan kalau yang jelas kalau secara aturannya mereka mungkin tetap juga pakai seragam sekolahnya. Oh, gitu ya. Kalau di Korea pada saat saya diundang ke sana tahun 2007 anak-anak tidak pakai seragam sekolah, bebas itu. Oh, bebas. Jadi otonom dari masing-masing. Iya, kan jadi kebijakan satu negara dengan negara lain beda. Beda-beda. Iya, kalau Korea Selatan jadi pada saat itu saya ingat tahun 2007 itu untuk jenjang SD, SMP dan SMA dia menggunakan seragam bebas yang jelas sopan dan pantas untuk sekolah. Baik, sebelum menutup nih Pak Slamet, artinya mungkin bisa disimpulkan bahwa setelah ada SKB 3 Menteri itu sebenarnya tidak ada sesuatu yang ini ya untuk masalah seragam ya. Karena masih mengacu ke Permendikbud juga sebenarnya. Ya, yang jelaskan salah satu faktor untuk kaminya kita perhatikan daripada konsideran mengingatnya Permendikbud ya kita tetap SKB 3 Menteri kita ikuti, pedomani, namun juga Permendikbud tahun 2014 nomor 45 itu sebagai acuan juga. Nah, kemudian juga tidak benar bahwasanya ada katakanlah informasi atau berita-berita di sosial media mengatakan nanti bahwa sisi tidak boleh berjilbab lagi dan sebagainya itu bisa dikatakan tidak benar ya. Yang jelas di sana di Permendikbud itu tetap mengacu artinya di sana khusus untuk yang siswi muslimah diperbolehkan untuk menggunakan jilbab. Nah, jadi sebagai klarifikasi nanti tetap implementasi bahwa tidak benar karena kan beritanya cukup liar ada sampai seperti itu kita lihat di sosial media itu. Nah, jadi barangkali itu pemirsa sekalian sudah tadi pembicaraan kita dengan Pak Slamet Riyadi. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk kita berkenaan dengan kebijakan pemerintah SKB 3 Menteri mengenai seragam sekolah. Terakhir Pak, mungkin closing statement berkenaan terbitnya SKB 3 Menteri itu menyampaikan kepada halayak publik. Jadi terkait dengan SKB 3 Menteri pada prinsipnya adalah kita tetap menghormati dan mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan pada prinsipnya untuk kita di Kabupaten Kota Baru sendiri sesuai dengan kewenangan kita untuk pendidikan dasar 9 tahun SD dan SMP, kalau SMA itu kewenangan provinsi, kita mengacu kepada aturan yang ada itu bagi siswi yang muslimah itu tetap menggunakan jilbab. Baik, terima kasih. Demikian dan mudah-mudahan perbincangan ini bisa bermanfaat khususnya juga para pengampu, orang tua dan Bapak Ibu guru juga yang khususnya di wilayah Kota Baru bisa nantinya menyimak dan
menjadikan informasi ini sebagai referensi dalam menyikapi berkenaan terbitnya SKB 3 Menteri. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.